adik-adik santri DA yang Masya Allah malam ini luar biasa. Ahilman teringat berapa tahun ya Pak Dodi dulu teh? 15 tahun yang lalu. Saya alumni Dawa Arkom angkatan 24. Satu angkatan dengan Pak Ustadz Dodi. Jadi Pak Ustadz Dodi itu sahabat saya, teman saya, dan dari dulu tidak berubah, masih seperti itu warnanya ya. Dan beliau tetap jadi baik, terus baik, dan Masya Allah ketika Ahilman datang malam ini ke tempat ini, saya senang karena ketemu dengan sahabat lama saya Pak Ustadz Dodi. Dan tentu yang paling senang ketemu dengan anak-anak Dawa Arkom. Mudah-mudahan Ahilman doakan anak DA semuanya jadi anak yang sukses. Anak DA mudah-mudahan semua jadi anak yang berhasil. Anak DA mudah-mudahan semua jadi anak yang istiqomah. Dan mudah-mudahan Ustadz juga doakan, mudah-mudahan ikhwan, akhwat, putra putri semua yang hadir insya Allah menjadi kader Muhammadiyah yang bisa membanggakan umat dan bangsa ini ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Yang di atas kelihatan apa enggak? Tapi suaranya terdengar? Oke. Terdengar? Baik. Saya malam ini sejujurnya ya, kalau ditanya harus ceramah kayaknya terlalu berat untuk ceramah malam ini. Tapi harus teman-teman tahu, Ahilman itu dulu belajar ceramah salah satunya di mimbar yang hari ini di depan teman-teman semua. Saya belajar muhadharah di sini. Malam-malam kalau orang sudah pada tidur, saya teriak-teriak di sini. Kalau ada suara bis lewat di depan, saya teriak-teriak memanggil bis itu. Makanya suaranya lantang karena dulu bersautan dengan suara bis. Makanya kalau teman-teman sekarang mau suaranya lantang tiap pagi, ya ngagorowok karena bis lah insya Allah. Siapa yang hidupnya mau sukses? Siapa yang hidupnya mau berhasil? Siapa yang hidupnya ingin membanggakan orang tuanya? Siapa yang hidupnya ingin dapat beasiswa ketika kuliahnya? Mau? Mau aja, mau banget? Cius? Mie apa? Baik. Boleh saya cerita? Baik. Teman-teman sekalian, dulu saya itu termasuk anak yang mungkin mohon maaf ya. Dulu tuh Ahilman itu kalau bicara badan pendek, kecil, hidung, bau, hirup deh. Jadi waktu masuk DA itu badannya kecil, badannya pendek. Dan saya termasuk anak yang mohon maaf ya, termasuk anak yang agak jauh dengan teman-teman. Bahkan teman-teman saya itu ngelihat Hilman itu anak yang kuper lah, kurang pergaulan. Saya kalau diajak jalan kemana atau diajak pergi kemana sering nolak. Nolaknya bukan karena nggak mau, tapi nolaknya karena nggak bisa. Apa diantaranya? Salah satunya, saya termasuk anak yang dikasih uang jajan sama orang tua saya dengan uang jajan yang cukup atau yang tidak berlebih, kira-kira begitu. Jadi kalau hari Jumat, yang lain pada jalan, saya itu lebih banyak menghabiskan waktu di masjid. Lain hayang di masjid gara-gara temoga duit hunkul. Jadi gara-gara gak punya uang. Kalau bicara jalan-jalan mau, pengen gitu.
Tapi kondisinya waktu itu tidak memungkinkan. Singkat cerita, saya masih ingat di satu hari orang tua saya pernah manggil saya untuk pulang ke Wanaraja. Jadi Ustadz orang Wanaraja. Dipanggil pulang ke Wanaraja. Di Wanaraja itu saya bertemu sama ayah saya. Ayah saya hanya ngasih satu pertanyaan kepada saya. Apa pertanyaannya? Hilman, betah pesantren itu? Baik. Perasaan kita sama gitu ya. Saya ditanya baru kelas 1 atau kelas 2 lah. Ditanya sama ayah saya, betah enggak di pesantren itu? Kira-kira jawabannya apa? Saya dulu nggak mau menyakiti orang tua saya. Saya dulu nggak mau menyinggung perasaan orang tua saya. Maka saya jawab kepada orang tua saya bilang betah. Tapi ayah saya tahu kalau saya nggak betah. Ayah saya tahu kalau wajah saya menunjukkan wajah nggak betah gitunya. Kata ayah saya, betah apa enggak? Saya jawab, betah. Yang benar, betah apa enggak? Betah. Yang benar, betah apa enggak? Enggak. Jadi yang ketiga baru jawab tidak. Terus dibilang begini sama ayah saya. Kunaon betah-betah. Saya bilang lah. Ya di pesantren tuh beginilah. Pokoknya saya sering curhat lah. Piring suka hilang. Senal, nges kamana. Celana dalam tertukar. Gitu. Ya samalah sama teman-teman ya. Ada gak yang begitu? Ada? Yang mana orangnya? Ada. Jadi samalah kondisinya. Termasuk saya pernah cerita ke ayah saya. Pak, iman teh sok direndahin sama teman-teman. Suka disepelein, suka dihina sama teman-teman. Dan itu tuh ngebekas banget. Tapi saya tetap enjoy aja, tetap yakin aja. Sampai ayah saya bilang begini. Iman, Hilman, kalau Hilman mau berhasil, insya Allah ku bapak didoakan Hilman akan berhasil. Syaratnya ada 3. Ada berapa? Ada berapa? Saya bilang, apa di antara syaratnya itu? 1, kata ayah saya, jangan tinggalkan Allah. Apa yang pertama? Jangan tinggalkan Allah. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Jangan. 2. Jangan lupakan Allah. Apa yang kedua? Jangan lupakan Allah. 3. Jangan akhirkan urusan Allah. Apa yang ketiga? Jangan akhirkan urusan Allah. Ulangi. 1 apa? Jangan tinggalkan Allah. 2. Jangan akhirkan urusan Allah. 3. Jangan lupakan Allah. Yang ketiga, jangan akhirkan urusan Allah. Kira-kira anak kelas 2 sanawiyah dikasih kalimat itu langsung paham atau belum paham? Langsung ngerti atau belum ngerti? Orang tua saya nanya ke saya, ngerti apa enggak? Saya jawab, ngerti. Tapi kan wajah saya kelihatan gak ngerti begitu. Kemudian dijelaskan oleh ayah saya, Hilman, maksud dari 3 kalimat itu, 1, jangan tinggalkan Allah. Maksudnya apa? Jangan mengundang sesuatu yang membuat Allah benci dalam hidup kita. Apa di antaranya? Salah satunya ya, Nabi bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Murka bencinya Allah ada pada murka bencinya orang tua. Pesan yang pertama, kata orang tua saya, Hilman,
hormati orang tuamu, muliakan orang tuamu, maka Allah akan muliakan hidupmu. Teman-teman tolong catat ya. Ridhonya Allah itu diberikan kepada kita salah satunya, mohon maaf, ridhonya anak tergantung ridhonya orang tua, ridhonya murid tergantung ridhonya guru. Saya ulangi, ridhonya anak tergantung ridhonya orang tua, ridhonya murid tergantung ridhonya guru. Kata orang tua saya, Hilman, orang tuamu di rumah, ayah ibumu, bapak mamahmu, orang tuamu di pondok pesantren, guru-guru kita. Apa pesannya? Jika Allah ingin membuat cinta sama kamu, maka pastikan cinta orang tuamu engkau dapatkan, cinta gurumu engkau dapatkan. Maka itu kunci yang akan mengantarkan kebaikan untuk dirimu. Selama di pondok, hormati guru. Selama di pondok, berbakti sama guru. Selama di pondok, taat patuh sama yang namanya guru. Karena mereka orang tua kita. Saya bilang, baik. Satu, jangan tinggalkan Allah. Maksudnya apa? Jangan mengundang bencinya Allah melalui orang-orang yang Allah titipkan ridhonya kepadanya. Dua, jangan lupakan Allah. Maksudnya apa? Jangan jauh dari Al-Quran. Ulangi. Jangan jauh dari Al-Quran. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, apapun dan siapapun yang dekat dengan Al-Quran pasti mulia. Betul? Bulan yang menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, maka menjadi bulan yang paling mulia. Apa namanya? Ramadan. Malam yang menjadi malam diturunkannya Al-Quran, maka menjadi malam yang paling mulia. Apa namanya? Lailatul Qadar. Manusia yang kepadanya diberikan wahyu Al-Quran, maka menjadi manusia yang paling mulia. Siapa namanya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat yang bertugas menyampaikan Al-Quran, maka menjadi pemimpinnya para malaikat. Siapa? Jibril alaihissalam. Kota yang menjadi tempat diturunkannya Al-Quran, maka menjadi kota mulia di dunia. Apa namanya? Mekkah dan Madinah. Makanya Ustaz doakan ini, mohon izin seluruh warga masyarakat yang belum bisa berangkat haji, semoga bisa berangkat haji. Yang belum berangkat umroh bisa berangkat umroh. Dan nanti kalau mau umroh haji nggak usah jauh-jauh. Umroh haji aja melalui tour and travel, apa namanya? An-Namiro. Hubungi nomor di bawah ini ya. Sekaligus endorse sedikit lah itu. Jadi gimana Ustadz? Iya, apapun yang dekat dengan Al-Quran pasti mulia. Dan saya, kata ayah saya, Hilman, kalau mau jadi manusia yang benar, maka pastikan punya ilmu. Betul? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihima bil ilmi. Barang siapa yang mau bahagia di dunia, pakai apa? Ilmu. Bahagia di akhirat, pakai ilmu. Bahagia dunia akhirat, pakai ilmu. Selama di pondok, belajar yang rajin. Itu pesan ayah saya. Saya bilang, baik. Yang ketiga, jangan akhirkan urusan Allah. Maksudnya apa? Jangan akhirkan sholat. Karena setiap kebaikan itu bermulai dari sholat. Perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki hidupmu. Jaga sholatmu, maka Allah akan jaga hidupmu. 3 kalimat. 1, jangan tinggalkan Allah. 2, jangan lupakan Allah. 3, jangan akhirkan urusan Allah. Singkat cerita, ayah saya bilang begini, ya sudah, sekarang bajunya dimasukkan lagi ke tas, Hilman pulang ke pesantren. Sampai di pesantren,
kurang lebih 5 bulan ke depan selepas ayah saya bicara, saya disuruh pulang oleh guru saya. Kata salah satu guru saya waktu itu, Hilman diminta pulang ke pesantren. Di sini tuh ada guru saya sekaligus ayah saya yang satu kampung dengan saya, Pak Haji Ruhan Latif. Jadi dulu Ahilman itu gimana Paruhan. Jadi orang tua saya nitipinnya ke Paruhan. Nah hari itu saya masih ingat Paruhan nyuruh saya pulang ke rumah. Ketika sampai di rumah, saya menemukan sudah banyak orang yang ada di rumah. Di rumah sudah pada kumpul, ada tetangga, termasuk kakak saya, termasuk ibu saya. Kemudian ibu saya menghampiri saya, memeluk badan saya. Kata ibu saya, iman sing sabar, sing ikhlas, iman harus ridho. Saya bilang kenapa? Kata ibu saya, bapak udah diambil usianya sama Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi usia Ahilman kelas 2 sanawiyah, ayah saya dipanggil usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi saya itu pukulan yang cukup apa ya namanya? Cukup dalam gitu. Karena di saat itu kita lagi sangat butuh yang namanya orang tua. Tapi Allah mengizinkan saya untuk kehilangan ayah di usia kelas 2 sanawiyah. Jadi Ahilman sudah jadi anak yatim di usia kelas 2 sanawiyah. Dan itu menjadi titik awal di mana kehidupan saya ingin perbaiki. Dari yang awalnya down, dari yang awalnya sering direndahkan, dari yang awalnya sering patah semangat, dari yang awalnya sering galau, sering gelisah. Setelah ayah saya wafat, saya berjanji kepada ibu saya, Mama, mulai hari ini Hilman bakal berubah jadi anak yang ingin membahagiakan mama beserta keluarga yang lain. Maka dari situ saya full aktif selama di DA. Acara apapun di DA pasti ada nama saya. Tanya aja nanti. Nyanyi ikut, ada nasyid. Apalagi dulu main bola ikut, main bola. Dulu ada KMR, sekarang masih ada nggak? Korps Mubalik Remaja, masih ada nggak? Nah, diganti pakai apa? KMR dari awal ikut, suruh ceramah depan pohon kayak orang gila pokoknya lah. Ceramah katanya di depan pohon, ikut, aktif. Sampai singkat cerita, dulu tuh masih ingat ada pertukaran pelajar ke Amerika Serikat. Itu di DA, Saya kalau ada lomba apapun itu pasti ikutan. Dan di antara lomba yang sering kami ikutan adalah lomba pidato bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Dulu saingan terberat saya, kalau lagi ma'rokat, lomba pidato bahasa Indonesia, saingan terberatnya siapa? Tahu nggak? Ustadz Ade Suryadi. Jadi beliau itu pasti beliau angkatan 23, Ahilman angkatan 24. Dan kalau udah ikutan lomba pidato pasti Ustadz Ade juara 2, Ustadz Hilman juara kata siapa? Pasti begitu tuh. Selalu ma'rokat, masih ada ma'rokat sekarang? Dulu namanya ma'rokat. Lomba. Sampai ikut. Sampai kemudian singkat cerita ibu kami sakit, stroke. Ibu saya waktu saya kelas 2 aliyah, berarti kelas 5 sekarang, itu stroke. Nah, pas ibu saya stroke itu, Ahilman tuh punya kebiasaan, kalau libur dari pesantren, saya pulang ke rumah. Di rumah itu saya suka nyuapin ibu saya. Jadi ibu saya tuh kalau makan, saya suapin. Karena beliau udah gak bisa makan dengan sempurna. Selama makan itulah, ibu saya banyak cerita kalimat yang hari ini menjadi sesuatu lah dalam hidup kami. Ibu saya tuh punya kebiasaan, kalau pagi-pagi itu suka nonton ceramah ustadz-ustadz di televisi. Satu kali ibu saya bilang begini, Hilman, iya mah, nanti
Mamah bakal nonton Hilman ceramah di TV seperti ustadz-ustadz itu. Terus saya bilang gini ke ibu saya, nggak mungkin mah, kumaha caranya, gimana caranya? Kita orang kampung, kita orang desa, kita orang jauh, gimana caranya? Kata mama saya, shh, jangan begitu nak, aminkan saja. Amin. Ada iklan pakai bahasa Inggris. Kata ibu saya, nanti Iman bakal sekolah pakai bahasa Inggris. Maksudnya ke luar negeri. Ibu saya bilang, pasti bisa. Saya bilang, nggak mungkin mah, gimana caranya? Kata ibu saya, shh, jangan begitu nak, aminkan saja. Amin. Ibu saya pernah dapat sejadah gambarnya Ka'bah dari orang yang pulang haji umroh. Setiap selesai sholat suka baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Saya bilang ke ibu saya, Mama kenapa setiap selesai sholat suka baca talbiyah? Kata mama saya, Iman, mama itu ingin sekali berangkat ke Baitullah. Diusapin pipi saya, dipeluk badan saya. Kata mama saya, mama doakan ya, Hilman bisa bolak-balik ke Baitullah. Dulu itu bicaranya. Allahu Akbar. Teman-teman sayang, hadirin yang dirahmati Allah. Saat ini, apa yang dulu ibu saya pernah ucapkan, dengan izin Allah kejadian semua. Ibu saya bilang, nanti Hilman ceramah di televisi. Sekarang dengan izin Allah kesampaian. Tapi Hilman sedih. Apa yang membuat saya sedih? Ibu saya tidak sempat menonton saya di televisi. Karena Allah lebih duluan memanggil usia ibu saya sebelum saya tampil di televisi. Waktu di DA kita dapat kesempatan exchange student ke Jepang. Di antara mungkin nggak tahu setelah saya masih ada nggak yang ke Jepang Pak Dodi? Nggak ada kan? Dan Hilman satu-satunya anak DA yang waktu itu izin Allah bisa exchange student ke Jepang. Harusnya ke Amerika, tapi karena ada sesuatu kemudian digantikan ke Jepang. Alhamdulillah 3 bulan kurang lebih kita di Jepang. Ibu saya bilang pasti terjadi. Hari ini dengan izin Allah ya, safari dakwah ke Amerika, ke Kanada, ke Timur Tengah. Banyak orang bilang, Ustadz masih muda udah keren. Shh, yang keren bukan saya. Tapi saya percaya yang keren adalah doa ibu saya. Yang keren adalah kalimat baik daripada ayahanda saya. Ibu saya tidak sempat melihat anaknya terbang ke sana kemari. Tapi saya percaya kebaikan ibu saya itulah yang akan mengantarkan kebaikan untuk kita hari ini. Hilman dengan izin Allah membimbing jamaah haji umroh kapanpun begitu. Tapi saya sedih. Tangan saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke Baitullah. Karena Allah lebih duluan memanggil usia ibu saya sebelum saya bisa berangkat ke Baitullah. Saya mau bilang satu hal aja kepada teman-teman yang hadir di sini. Kalau kita bicara tentang meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW, rasanya terlalu banyak yang perlu kita bahas. Tapi pesan ini untuk semua agar semua jadi universal pembahasannya. Pesan saya, muliakan orang tua kita, sayangi ayah ibu kita, maka Allah akan menyayangi kehidupan kita. Karena mohon maaf ya, teman-teman sekarang bertahan di DA. Kalau teman-teman tidak punya alasan apa yang bisa menguatkan saya di DA, salah satu jawabannya, ingat saja kebaikan orang tua kita yang menginginkan kebaikan dalam hidup kita. Kalau bicara nggak betah, pasti ada nggak betahnya. Betul? Kalau bicara ada tantangannya, pasti ada tantangannya. Betul? Tapi Ustadz berharap, Hilman berharap, teman-teman ingat semua kebaikan orang tua itu. Yang boleh jadi, orang tua akan sangat bahagia kalau bisa mendapatkan kebahagiaan dari kita. Dan itu yang harus teman-teman catat. Mohon maaf ya, mau hafalan cepat, gampang. Belajar minta maaf sama orang tua. Karena boleh jadi yang menghambat hafalan itu datang karena apa? Ada kesalahan sama orang tua. Kalau teman-teman mau pinter, mohon maaf. Jangan hanya pinter,
Kalau hanya pinter, Google lebih pinter dibanding kita. Betul? Kalau hanya pinter, YouTube lebih pinter dibanding kita. Setuju? Tapi yang paling penting, ilmu itu berkah. Ilmu itu apa? Berkah. Maka pesannya, kalau hidup mau tambah berkah, maka peganglah keramat dalam hidup. Salah satunya adalah orang tua kita yang ada di rumah. Kalau teman-teman bisa menjaga perasaan orang tua, maka dengan izin Allah akan banyak kebaikan yang akan datang dalam kehidupan kita. Satu, kepada ibu. Kepada siapa? Ibu. Satu kali sahabat bertanya kepada baginda Nabi, kepada siapakah aku harus berbuat baik? Nabi menjawab, kepada siapa? Ummuka, kepada ibumu. Kemudian ummuka, kepada ibumu. Kemudian ummuka, kepada ibumu. Kemudian abuka, kepada bapakmu, ayahmu. Ibu disebutkan berapa kali? 3 kali. Ayah disebutkan berapa kali? 1 kali. Ustadz, kenapa ibu disebutkan 3 kali, ayah 1 kali? Bukan tanpa alasan. Ternyata ada 3 hal yang ibu lakukan, tapi ayah tak lakukan. Apa diantaranya? Ibu mengandung dirimu, ibu melahirkan dirimu, ibu menyusui dirimu. 3 hal ini yang membuat ibu diangkat derajatnya. Maka wajar ya, ada 5 air yang ibu keluarkan untuk anaknya. Yang pertama, air ketuban saat ibu mengandung anaknya. Yang kedua, air darah saat ibu melahirkan anaknya. Yang ketiga, air susu saat ibu menyusui anaknya. Yang keempat, air keringat saat ibu merawat membesarkan anaknya. Yang kelima, air mata saat ibu menangis mendoakan anaknya. Ada berapa air? Ada berapa air? Ulangi. Air yang pertama, air ketuban saat ibu mengandung anaknya. Yang kedua, air darah saat ibu melahirkan anaknya. Yang ketiga, air susu saat ibu menyusui anaknya. Yang keempat, air keringat saat ibu merawat membesarkan anaknya. Yang kelima, air mata saat ibu menangis mendoakan anaknya. Teman-teman, adik-adik sayang, seberat apapun hari ini kita di pondok, percayalah, ibu kita di rumah selalu mendoakan yang terbaik untuk kita. Maka pesan Ahilman, selipkan doa kepada orang tua ketika kita belajar. Ini tips ya. Kalau teman-teman lagi ngapalin, kemudian mentok, susah gitu, selipin. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Ahilman dengan izin Allah ya. Dulu itu kalau setoran hafalan tuh selalu paling depan gitu. Pengen depan, paling cepat, paling depan. Apa di antara rahasianya? Itu. Saya berharap ini jadi satu kebaikan yang bisa mendatangkan kebaikan juga untuk kita kepada orang tua kita. Termasuk ayah. Kalau ibu mungkin sayang sama kita kelihatan, betul? Tapi ayah sayang sama kita, dia tidak pernah menunjukkan sayangnya. Tapi kalau bau bicara banting tulang, tulang banting, kaki di kepala, lelah luar biasa. Ayahlah orang yang mau berkorban apapun untuk anaknya. Maka teman-teman sekarang jangan menyia-nyiakan kesempatan kita belajar di Darul Arqam. Ini kesempatan emas, ini kesempatan terbaik. Kalau orang tua kita masih ada, muliakan mereka, bahagiakan mereka. Kalau orang tua kita sudah tidak ada, doakan mereka dan jadilah anak yang soleh bagi mereka. Di rumah orang tua kita, ayah ibu kita. Di pesantren orang tua kita siapa? Guru-guru kita, ustadz-ustadz kita. Hari ini salah satu yang perlu diwaspadai di tengah kita, salah satunya adalah krisis akhlak. Krisis apa? Akhlak. Kalau nyari orang pinter banyak atau tidak? Kalau nyari orang pinter banyak atau tidak? Nyari orang pinter mah banyak. Yang sekarang susah teh nyari orang bener. Setuju? Maka Ahilman maunya adik-adik saya di DA bukan hanya tambah pinter,
Tapi kalau bisa harus tambah benar. Dan itu yang Nabi titipkan. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus kepada umatku untuk menyempurnakan akhlak. Maka teman-teman, catat baik-baik ya. Jangan pernah merendahkan guru kita. Jangan pernah menjatuhkan guru kita. Dan jangan pernah berprasangka buruk sama guru kita. Waktu kuliah, saya punya teman. Teman saya itu waktu lulus sama Ahilman, IPK-nya nggak jauh beda lah. Dia 3,94 kalau tidak salah. Saya lulus waktu itu IPK 3,99 gitu ya. Jadi saya di Tazkiyah itu wisudawan terbaik waktu itu. Tapi mohon maaf, teman kami yang tadi saya sampaikan, kemarin kalau bicara dunia, itu cukup terpuruk gitu. Rumah tangganya berantakan, usahanya hancur, terus karirnya jauh lah. Padahal waktu kuliah itu pinter banget. Dan kita yakin dia tuh akan sukses gitu. Tapi ketika lihat urusan dunianya, kok jadi hancur, kok jadi berantakan. Saya penasaran. Saya tanya sama teman saya, bro, perasaan dulu lu pinter, berprestasi, hebat. Kok sekarang kayak hancur gitu? Apa jawaban dia? Man, saya tuh dulu punya kebiasaan yang gak bagus. Saya bilang, apa kebiasaan yang gak bagusnya? Kata teman saya, dia tuh dulu punya kebiasaan suka merendahkan dosennya atau merendahkan gurunya. Ada kalimat yang sering dia ucapin. Apa kalimatnya? Gini. Gitu aja gak bisa. Kan kita mohon maaf ya. Suka nemuin tuh ada aja kan. Kalau yang ngajar kita mungkin agak sedikit susah. Ada gak kira-kira? Ada gak? Kalau ngajar tuh kan agak susah. Kadang-kadang kesel. Keluar kalimat yang buruk. Gitu aja gak bisa. Gitu aja gak bisa. Ternyata kalimat itu, mohon maaf, kalimat itu direkam boleh jadi oleh malaikat, dicatat mengantarkan takdir yang gak baik untuk dia. Makanya mohon maaf ya, kalau ketemu guru gak usah banyak minta apapun, minta satu aja, minta doa. Minta apa? Saya ulangi, kalau ketemu guru, ketemu ustadz, gak usah banyak minta, satu aja. Minta apa? Doa. Ahilman, sepengetahuan kami ya, dan sepengalaman saya itu kalau ketemu guru, hanya satu permintaan saya, minta doa. Waktu lomba pidato bahasa Arab di UIN. Nih, yang nganterin saya Pak Ahmad Hidayat, Pak Ustadz Ahmad Hidayat, Pak Ahi. Itu kita latihan berkali-kali lah. Saya bilang ke Pak Ahi, Pak, doakannya. Diantar pakai bis. Saingannya banyak. Beliau hanya ngeluarin satu kalimat. Sok ku Bapa didoakan sing lancar. Ya. Ku Bapa didoakan sing lancar. Mohon maaf. Kalau bicara latihan, semua latihan gak? Kalau bicara persiapan, semua persiapan gak? Maknya rek lomba persiapan, pasti persiapan. Tapi boleh jadi ada yang kurang, apa diantaranya? Doa yang melancarkan kebaikan itu. Maka teman-teman mau ngapain, ingin apapun, kuatin dulu dengan doa. Dan doa guru ini, Allahu Akbar, di antara doa yang sangat mustajab. Dan singkat cerita, diumumin juara lomba pidato bahasa Arab. Di antara namanya keluar nama kita, cek Pak Ahi teh, tuh kan pasti juara. Kalem we jeung bapak mah. Kalem we jeung bapak mah di hati saya. Perasaan nu lomba saya. Menuri wah dosen gitu aja. Tapi doanya beliau, menang piala. Piala teh jangkung. Sakieu kan, sakieu piala teh. Ku Pak Ahi dicopot piala teh hiji-hiji. Dirusak. Da teu kuat teh asup beusna. Diakut ku Pak Ahi, dibawa ke dia, diumumkan. Ya Allah, ditanya, Ustadz hebat ya, Ustadz juara ya. Iya, yang hebat bukan saya, tapi yang hebat doa guru saya. Yang hebat doa Ustadz saya.
Maka mohon maaf, teman saya tadi yang diceritakan, ketika dia sadar kesalahannya, dia minta maaf sama dosennya, Allah perbaiki kehidupannya. Tapi ada teman saya, sebaliknya. Waktu kuliah teh bisa dianggap madesu lah. Tahu nggak madesu? Masa depan suram. Waktu lulus IPK-nya 2,7. Coba bayangin. Nggak ada harapan lah. Tapi dia tuh punya kebiasaan. Apa? Dia tuh punya kebiasaan baik. Kalau datang ke kelas paling pertama, kalau pulang paling terakhir. Lihat. IPK-nya berapa? 2,7. Datang paling awal, pulang paling. Dan itu terus dia lakukan. Mohon maaf. Hari ini, di antara sekian banyak teman kami, dia teman yang secara dunia lebih daripada segalanya. Omsetnya 5 miliar tiap bulan. Usahanya batu bara dan perminyakan. Istrinya paling cantik. Padahal dia gitulah pokoknya. Uangnya paling gede, istrinya paling cantik, rumahnya paling bagus, mobilnya paling luar biasa. Padahal dulunya apa? Madesu. Saya tanya sama dia, bro, kok lu bisa hebat begini? Apa jawaban dia? Man, saya tuh dulu kalau lu ke depan iri pada pintar semua. Dia itu enggak. Kan guru itu hanya tahu 3 murid ya. 1 murid yang paling pintar. 2 murid yang paling agak lambat lah gitu ya. 3 murid yang paling aktif. Ulangi, murid yang paling apa? Pintar. Murid yang paling lambat. Murid yang paling aktif. Ustadz milih yang ketiga, paling aktif. Saya mah kalau ada yang bilang misalnya gini, ada yang mau nanya, saya ngacung. Saya. Apa pertanyaannya? Tunggu pesan-pesan berikut ini gitu. Saya baca dulu, nanya gelak. Pokoknya paling aktif aja. Guru batuk, langsung, Pak, saya ambilin air. Lagi nulis, kapurnya habis, ambilin. Paling aktif, weh. Makanya kalau paling aktif, guru mau ngasih nilai 6. Terjadi 8 gitu. Gitu dia jadi 8. Paling aktif. Nah, teman saya ini, mohon maaf ya, paling lambat. Jadi patokan lah pokok nama. Paham semua? Paham. Tanya dia, kamu paham? Paham. Kalau kamu paham, semua paham gitu. Karena patokan paling bodoh kan di kelas 2. Tapi sekarang dunianya paling luar biasa. Saya tanya, bro, lo punya amalan apa? Ternyata dia punya amalan apa? Suka prasangka baik sama gurunya. Kalau datang ke kelas paling pertama, kalau pulang paling. Saya nanya, emang pas pulang terakhir ngomong apa, bicara apa? Ternyata dia itu punya kebiasaan. Kalau sebelum pulang cium tangan gurunya, kemudian minta doa sama gurunya. Apa kata dia? Pak, doain saya ya. Pak, doain saya ya. Sama gurunya, karena paling bodoh didoain pasti kan? Iya macam jelema bodoh, cekieu we diusahakan. Sing sukses, sing berhasil, sing jadi. Ternyata doa dari gurunya itu mengantarkan dia sampai hari ini jadi luar biasa. Termasuk dia punya orang tua yang amalannya adalah suka ngasih sama guru-gurunya. Jadi orang tuanya itu saking sayang sama dia. Setiap bulan semua gurunya dikirimin kue, dikirimin kue, dikirimin kue. Makanya ini pesan bagi orang tua murid yang menyaksikan ya. Halo, ini bagi orang tua murid yang menyaksikannya. Udah ngerti perasaan guru-guru kita di Dewa Arkom ya. Sok titipkan, gak usah banyak-banyaknya. Ngasih mah gak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Betul? Gak apa-apa banyak, yang penting daripada sedikit tapi diungkit. Setuju? Sok, orang tua santri tolong ya. Catat pesan Ahilman berikut ini ya. Gak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Insya Allah almarhumah ibu kami itu di kampung. Kalau ada acara santunan yatim gitunya, pembagian sembako, pasti rumah kami jadi tempat rapat, tempat kumpul. Saya pernah tanya ke ibu saya, Mah,
Nah betul di rumah kita, kunaon. Kata mama saya, Hilman, minimal mah mama gak bisa ngasih uangnya banyak, minimal ngasih kopinya, minimal ngasih kuehnya, minimal menghidangkan makannya. Kita mah gak pernah tahu. Mama ngasih sekarang, mungkin nanti Hilman yang akan panennya. Tuh lihat. Mungkin kita yang ngasih sekarang, mungkin nanti Hilman yang akan dapatnya. Dan itu kabukti teman-teman. Para orang tua itu terbukti. Makanya amalan orang tua itu mengantarkan kebaikan sama anak. Betul apa betul? Orang tua di rumahnya kuat doa, teman-teman di pesantren kuat doa. Jadi. Orang tua di rumah kuat doa, teman-teman di pesantren kuat doa. Maka perhatikan ya, jangan tinggalkan Allah, hormati orang tua kita. Hormati guru-guru kita. Jangan lupakan Allah, jaga Al-Quran. Dawa Arqam hari ini Masya Allah Tabarakallah. Kita punya pendidikan yang sangat luar biasa. Teman-teman, beruntunglah menjadi keluarga besar santri Darul Arqam Muhammadiyah daerah Garut. Ahilman dulu, kalau boleh mengulang waktu, saya ingin kembali mondok lagi di pesantren. Karena banyak kesempatan yang dulu saya hilangkan, saya sia-siakan untuk tidak serius belajar di pondok pesantren Dawa Arqam. Dan saya merasakan guru-guru kami mengajar kami dengan luar biasa. Terutama mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis. Yang teman-teman insya Allah akan mendapatkan banyak kebaikan di situ. Maka pesan saya, sok siapin modalnya dari sekarang. 1 juz, 3 juz, 5 juz. Malah kalau bisa hafiz 30 juz insya Allah. Jangan takut kalau kita punya Al-Quran. Ahilman dengan izin Allah sekarang di televisi berkah Al-Quran. Bisa jalan-jalan ke luar negeri berkah Al-Quran. Sekolah kami beasiswa S1, S2, sekarang S3 semuanya berkah Al-Quran. Hari ini dengan izin Allah dikasih banyak kesempatan karena Al-Quran. Maka teman-teman jaga Al-Quran. Ya. Dan ini penting. Terus selanjutnya belajar menata diri. Ya. Berprestasi. Ingat ya. Gak apa-apa kita gak good looking gak apa-apa. Yang penting good reckoning. Karena pada akhirnya yang good looking akan kalah sama yang good reckoning. Serius. Teman-teman saya dulu yang pernah menolak saya sekarang menyesal luar biasa. Mereka nggak menyangka kalau saya akan jadi seperti ini sekarang. Dulu mah dicampakan. Dan saya itu sekarang nikah dengan perempuan yang saya sukai sejak di Dawa Arqam waktu itu. Tapi dulu saya punya prinsip cinta dalam diam, rindu dalam tahan. Tenan naon. Da baheula atuh saha. Dulu mah yang disukai itu pemain basket, tinggi, keren. Ari Ahilman saha? Penek, hideung, otot leo. Gak ada harapan lah pokoknya nama dulu. Orang kampung. Tapi tenang aja. Yang good looking akan kalah sama yang good. Berprestasi, dapat beasiswa, jadi seseorang. Teman-teman, gampang. Tinggal pilih, nanti tinggal nunjuk. Si Eta. Betul? Makanya tenang aja. Yang awat juga sama. Jangan nyari yang ganteng. Yang ganteng itu berpotensi menyakitkan hati. Betul? Sekarang mah yang ganteng tidak menjamin kebahagiaan. Setuju? Apalagi yang jelek. Nu kasepit tidak menjamin kebahagiaan. Kamu nu biasa wae gitu. Yang cantik tidak menjamin kebahagiaan. Apalagi gitu pokoknya. Sekarang mah sok belajar yang serius, berprestasi, punya akhlak yang baik, pasti ketemu titiknya. Sampai yang terakhir, sholat. Jaga sholat. Dede ama insya Allah kan dijaga sholatnya. Kalau yang wajib, insya Allah aman. Kalau mau sempurna, mau lebih keren, jaga yang sunnah. Tadi waktu Ahilman masuk masjid, saya ingat sekali waktu kelas 5, saya adalah penghuni terakhir di masjid ini. Saya asramanya di masjid. Tukang adzan, tukang nyalakan sound, tukang ngebersihan masjid. Kalau kultum jadwalnya nggak ada, saya yang kultum.
Sampai pernah tiap hari saya kultumnya terus. Jadwal teman saya nggak ada, saya kultum. Nggak ada, saya kultum. Nggak ada, saya kultum. Didengerin, nggak didengerin. Diperhatiin, nggak diperhatiin. Nggak penting. Karena Allah pasti merhatiin kita. Dan kita nggak pernah tahu, ternyata mimbar ini mengantarkan kita hari ini pada mimbar yang lebih besar. Maka teman-teman, hidup mah ikutin maunya Allah aja. Betul? Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Status hari Selasa itu catat ya. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Status hari Rabu itu ya. Terus gimana tuh Ustadz? Udah berbuat baik aja. Jangan terlalu berharap sama manusia. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Status hari Kamis malam Jumat itu cocok. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Teman-teman sekarang aktif aja yang banyak. Aktif. Ustadz saya nggak dihargai. Ustadz saya nggak diapresiasi. Ustadz saya nggak dianggap. Nggak apa-apa. Karena biasanya, catat kalimat ini. Kakak kelas kami, teman kami, yang waktu DDA sering nggak dianggap, sekarang dianggap dalam kehidupan yang lebih nyata. Teman-teman tanya deh, kemarin yang udah pernah ngisi siapa di sini? Afahad, Aadi, tanya. Dulu waktu DDA-nya gimana? Biasanya mereka adalah orang-orang yang dalam tanda kutip banyak di antara kami yang gak dianggap, gak diperhatikan dan seterusnya. Tapi Allah gak pernah tidur, betul? Teruslah berbuat baik walaupun kebaikan kita tidak dihargai. Belajarlah seperti matahari yang setiap pagi selalu menampilkan yang terindah walaupun banyak orang yang melewatkannya. Status hari Jumat cocok ini. Setuju? Teruslah berbuat baik walaupun kebaikan kita gak dihargai. Belajar seperti apa? Matahari yang setiap pagi selalu menampilkan yang terindah walaupun banyak orang yang melewatkannya. Terus gimana Ustadz? Kalau semua udah karena Allah pasti ada kebaikan. Kalau bisa jaga 3 sholat sunnah. Pesan kakak buat adiknya. 1, sholat tahajud. Belajar bangun di sepertiga malam. Sholat tahajud itu sholat yang akan mengantarkan kemuliaan kepada seseorang. Nanti perhatikan ya, surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangunlah di sebagian malam, dirikan sholat tahajud sebagai tambahan untuk hidupmu, niscaya Allah akan angkat derajatmu maqaman mahmuda, ke tempat yang paling terpuji. Mau diangkat derajat kita, jaga sholat tahajud. Belajar bangun di sepertiga malam. Makanya kalau pembina ngebangunin, jangan malas. Jam 3, jam setengah 3, jam setengah 4, bismillah, itu kekuatan. Makanya di DA, momen yang paling indah itu kapan? Ketika kita bangun di pagi hari, berangkat ke masjid, sampai sholat di masjid, ketiduran di masjid, nikmat. Allahu Akbar. Orang udah pada salam, nikmat. Saya kalau pas lagi kuliah subuh, sekolah subuh, ya pasti begini posisinya, tangan ke depan, kanan, yang kiri ke bawah, langsung tawadu ke bawah ini. Teman-teman, berkah ilmu mungkin kita nggak nyimak tapi masuk. Kenapa? Ada prasangka baik di hati kita. Makanya sama guru jangan prasangka buruk. Jaga sholat tahajud. 2, sholat sunnah sebelum subuh. Lebih baik daripada apa? Dunia beserta isinya. Kalau mau tambah keren, sholat duha di pagi hari. Barang siapa yang tidak tertinggal sholat duha di pagi hari, maka Allah cukupkan kebutuhannya. Bayangin. Saya masih ingat ini cerita terakhir.
waktu saya tes ke Amerika, AFS itu. Jadi waktu itu tuh diumumin di Madi, yang mau ikutan tes AFS ke Amerika kumpul di lab bahasa. Kumpul di lab bahasa kita. Sampai di lab bahasa ada teman-teman saya kan kumpul. Yang teman-teman Ikhwan yang putra hanya gini, "Man, kamu ikutan?" "Iya." "Emang kenapa?" "Saya itu termasuk anak yang gak bisa bahasa Inggris." Nggak bayangkan, kayak ke Amerika tapi dia bisa bahasa Inggris kan dia gitu. Saya tuh gak bisa bahasa Inggris. Kata teman saya, "Ikutan?" "Iya." "Emang kenapa?" Aku pasti gak akan lulus lah, gak bisa bahasa Inggris." Saya bilang, "Oke ya, buat apa saya maksain ikutan?" Tapi waktu itu pas lihat kanan ada laki-laki, pas lihat ke kiri memang ada wajah yang mengalihkan dunia saya. Waktu itu pas lihat dulu tuh ada putri yang saya suka gitu. Tapi kan apa daya gitu kan, kemampuan terbatas waktu itu kan. Cuma hanya bisa menatap dari kejauhan aja dan nggak apa-apa. Selama tes saya doa, "Ya Allah, mudah-mudahan tesnya jangan bahasa Inggris lah, bahasa Sunda kita dengar lah, bahasa Indonesia." Tiba-tiba dulu datang guru bahasa Inggris. Sekarang masih ada nggak? Pak Haji masih ada Pak? Dulu Pak Haji dapat tes bahasa Inggris. Bener loh. Siapkan kertas 1 halaman. Masing-masing membuat profil pakai bahasa Inggris. Dia kan? Sehalaman. Aku udah terlanjur tulis Bismillahirrahmanirrahim. My name is Hilman Fauzi Nugraha. Yes, I won't go to America. Yes, I won't go to America. Yes, I won't go to America. Insya Allah, la tahzan inna Allaha ma'ana. Udah. Hilman Fauzi. Saya bilang ini ke guru saya, "Pak, selesai Pak." "Iya, kumpulin." Teman saya melihatnya semua. "Hah? Itu dikasih waktu 30 menit, saya ngisi 5 menit. Keren gak? Keren. Disiapkan buku, dikumpulkan. Padahal dia belum seri. Oh iya, berapa keluar? 2 minggu kemudian diumumin di Madi yang lolos tingkat Jawa Barat. Kan ini ke Jawa Barat, ke Bandung ya. Diumumin. Yang pertama saya cari tahu bukan nama saya dulu, tapi saya cari tahu nama perempuan yang saya suka dulu. Waktu itu. Kenapa Ustaz? Iya, karena buat saya kebahagiaan yang saya cintai, kebahagiaan saya juga. Pokoknya seneng aja dulu. 1, 2, 3. Nama dia nomor 4. Alhamdulillah. Masya Allah. Sampai ke bawah. Teman-teman tahu gak? Yang ikutan tes 22 orang. Yang lolos 22 orang. Gak ada yang keren kan, biasa aja. Sampai nomor bawah 22. Hilman Fauzi Nugraha. Saya kaget tuh. Ini fitnah akhir zaman kan? Iya maksudnya kumaha ya? Kok bisa masuk nama saya? Kata Pak Haji, kemarin mah di DA tes formalitas. Oh jadi bukan gara-gara pinter Pak? Bukan, jelas kata dia. Terus gimana? Ya udah katanya, bulan depan ke Bandung tes Jawa Barat. Masih ingat? Saya telepon lah ibu saya. Sebelum berangkat saya telepon. Assalamualaikum, salam. Iman, ada nama Ma, Iman balik ke Bandung. Hah? Jadi ibu saya teh balik nama ke Bandung, mau ngapain ke Bandung? Coba saya mau tanya, kalau orang miskin kaget, kira-kira mikirin apa? Mikirin apa? Pasti bikin uang kan? Sama pertanyaannya gitu. Kan mama saya udah gak jualan di pasar ya, udah gak punya lagi jualan gitu. Kata mama saya, Iman ke Bandung, nya, di mana ongkosnya? Sarang saha angkatnya, naik naon? Saya bilang, Ma, Iman gratis. Oh gratis. Oh iya. Terus kemana? Nya, Iman teh bade tes ke mana? Ke Amerika. Apa kaget? Kapan juga kaget kamu ke Amerika bener? Gimana? Bade naon ke Amerika ti bade naon? Emang Imam biasa bahasa Inggris? Itu saya. Terus naon atuh? Atuh ya.
gratis. Oh, ya sok atuh. Ari gratis mah. Sok. Kumaha didoakeunnya sing lancar ka Bandung teh. Ulah hilapnya oleh-olehna gitu. Duit teu mere mentah heueuh. Orang miskin tak ciri orang miskin kira-kira. Mere henteu mentah heueuh orang miskin kira-kira begitu. Udah we, ate ke Bandung we. Sabus di DAT ke Bandung. Saya masih ingat hari itu bagi saya kebahagiaan yang sangat luar biasa. Ada dua yang bikin saya bahagia. Satu, saya bahagia karena pertama kali saya ke Bandung waktu itu teh. Yang kedua, saya bahagia karena saat itu saya bisa ke Bandung sama putri yang saya sukai. Waktu itu teh, ya, walaupun emang barang akhirnya beda. Saya di belakang, dia di depan. Tapi kan minimal menatap langit yang sama. Maksudnya langit bus lah gitu. Sampai di Bandung, Sugante orang yang ngumpul. Sabar itu saya marah. Itu yang ngerti Pak Taufik yang ngerti. Saya bilang Pak Taufik, naon kita ongkos, naon balik. Dia tanya orang. Saya mau pulang aja lah, udah nggak kuat. Kata Pak Taufik, udah tanggung katanya di sini aja. Aduh, saya bilang rumahnya itu tesnya. Saya berharap dong, mudah-mudahan tesnya jangan bahasa apa aja, yang penting jangan bahasa. Datang panitianya. Tes dibagi 3. Tes pertama interview. Wah balik. Interview pakai bahasa Inggris sempurna. Saya masuk ke dalam. Dan Ustadz dengan izin Allah ya, dulu tuh punya kemampuan yang beda sama yang lain. Apa? Saya tuh over pede, pedenya keterlaluan lah pokoknya. Saya mah pede heula we. Dipanggil lah, ditanya, what's your name? Masih bisa gak? Apa jawabannya? My name is Hilman Fauzi Nugraha. Oke. Hilman, please describe your background. Describe your background. Saya tuh waktu jadi ketua IRN waktu itu suka bikin acara, suka bikin backdrop di belakang. Backdrop. Gak jauh beda lah saya bilang itu kan. Saya bilang no. Kata dia, what do you mean no? No, I don't have background. Ditanya lagi lah. No. I mean, please tell me about your family. Ceritain keluarga kamu maksudnya. Oh, saya bilang, yes. What is? Yes, I have family. Okay. My dad is dead. Udah meninggal kan? Harusnya mendai, harusnya kan? Kalau saya lama gitu. My dad is dead. My mom is sick, lagi sakit. I have 6 brothers, 6 bersaudara, and I have 3 sisters, punya 3 saudari perempuan. And I have happy family. Yang interview boleh. Saya masih senyum pede begitu. Sebenarnya tidak pusing kan? Dan ini kunci ya. Menghadapi apapun jangan lepas senyum. Ahilman mah senyum gue. Oke kata dia. Si bule udah mulai ngomong gini. Saya masih senyum gue. Akhirnya kata dia gini. Oke katanya. Hilman, what is our reasons if you are choosing you in American joining program? Kira-kira artinya apa alasan kami memilih kamu untuk berangkat ke Amerika? Kira-kira gitu kan? Saya bilang, yes. You choose me, I choose you. I and you choosing kan? Si Mula ada pusing nih. Ini kok ada anak sampai ke sini gitu kan? Pusing. Udah habis beres interview, udah. Teman-teman tahu nggak? Itu dikasih waktu 30 menit. Ustaz Hilman hanya 5 menit. Keren nggak? Sampai yang terakhir pertanyaannya, what is your step? Katanya, apa
langkah kamu biar pakai geser. Kan step itu saya mau step sakit kepala. Step. Aku udah pusing pokoknya bang. Udah kata si bule keluar sudah dia. Keluar saya teh. Pas di luar ketemu sama Opik kan. Opik nanya, gimana? Beres. Kok cepet banget? Kok cepet banget pak? Cepet banget man. Iya nggak tahu pak. Mungkin bolehnya nggak ngerti bahasa saya. Udah akhir nanti kata Pak Opik, udah nungguin yang lain, sholat duha, sholat apa? Sholat duha, 2 rakaat, sampai 12 rakaat. Beres tak? Pas keluar ketemu teman-teman kan? Teman-teman cerita, tadi gimana? Tadi kumaha? Ah bukan emang ngomongkan Desna. Saya hanya diam aja. Orang udah bisa kan? Orang udah bisa malah lulus lah. Jadi udah nervous lah. Semua pada ngomongin, oh tadi kita lancar ya, gampang ya, yang interviewnya baik ya. Saya mah dalam hati, oh ya Allah. Sedih. Tapi di saat itu, teman-teman tahu, di saat itu ada suara yang manggil saya dari belakang. Dan saya masih ingat, suaranya seperti oase di tengah kekeringan. Waktu itu teh, ada yang manggil saya, Hilman, kayak Susana manggil Bang Bokir gitu lah ya. Hilman, saya bilang, yang manggil putri yang saya suka. Saya pas balik, dia nanya, tadi gimana trisnya? Lancar? Saya bilang, banget. 5 menit. Dia cuma ngomong gini doang ke saya. Ya udah, buat next stepnya, good luck ya. Oh, next stepnya langkah selanjutnya. Lagi sakit kepala. Udah, next stepnya good luck ya. Ya udah. Benar teman-teman, Allah Maha baik. Terus waktu duha nggak doa, ya Allah, jika ini rezekiku dekatkanlah. Jika ini bukan rezekiku jauhkan. Ternyata tes kedua, interview lagi. Aduh kacau ini. Tapi interviewnya pakai bahasa Indonesia. Udah, tadi makan nggak pede, sekarang tambah pede lagi. Itu bisa pede, kamu bisa. Sekarang kodoknya pede kamu kita. Udah jalan lah saya duduk, ditanya lah. Siapa nama kamu? Saya jawab, nama saya Hilman Fauzi Nugraha. Hilman itu isi masdar dari fi'il madhi halimah yang lalu artinya sumber kelemah lembutan. Fauzi juga sama dari faza yang fuzu fauzan. Kenapa Fauzi? Dobernya untuk saya, artinya hadiah untukku. Nugraha artinya anugerah. Jadi Hilman Fauzi Nugraha, anak laki-laki yang lemah lembut yang akan diberikan hadiah berupa anugerah lolos ke Amerika Serikat. Itu yang interview itu alumni yang udah pernah berangkat ke sana gitu kan, 2 orang perempuan. Dia bilang, kau bisa bahasa Arab? Yes, bisa. Coba ngomong bahasa Arab. Bahasa Arab lah, ceramah aja saya teh. Alhamdulillah, alladzi qad a'tana nikmatan katsiratan, wa nikmatan atimatan hatta nastati an nastati hadal maqam mubarak, wa la tasallatu wa salamun ala ibadihi wa tadi. Oh, panjang. Kata dia, amin. Saya teh mah. Udah. Ditanya lah. Oke, Hilman boleh ceritain tentang keluarga kamu? Cerita. Hilman itu kalau udah cerita bisa bikin restoran. Saya cerita ayah saya, ibu saya dan semuanya. Sampai dia nangis. Sedih banget cerita kamu ya. Terus saya bilang, kakak jangan nangis. Aku aja dalamnya gak nangis kayak kakak. Biasa aja. Ya tapi kamu sedih banget ceritanya ya, sedih banget ya. Saya bilang biasa aja. Terus dia nanya, apa alasan kami harus memilih kamu untuk bisa berangkat ke Amerika? Saya cerita, Kak, saya itu anak yatim. Saya anak yatim. Saya orang kampung. Kalau saya lulus ke Amerika, saya akan dibuatkan patung di kecamatan. Dan mungkin akan jadi orang pertama yang berangkat ke sana. Itu dari nangis dia ketawa. Kamu lucu banget ya. Dari dulu kali saya bilang itu kan. Panjang
semua. Oke. Langsung dia buka lembaran kan. Kau bisa apa? Bisa nyanyi apa enggak? Bisa nyanyi saya mah. Pokoknya disuruh apapun saya mau aja. Kayak joget monyet lah. Bisa olahraga, bisa coba ambil bola, juggling. Main musik bisa, gitar, main gitar. Terus umum nyanyi semua nyanyi. Sampai yang terakhir dibuka kan. Ada hafal Quran berapa juz gitu. Ditanya sama dia, bisa kita tes. Beres. Teman-teman tahu, dikasih waktu 30 menit. Ahilman interview 1,5 jam. Lila kan? Keluarlah saya teh. Teman-teman sudah pada nungguin di luar. Saya kan tadi mah jalannya gini. Sekarang gini. Beres, tes ketiga, interview kelompok, diskusi kelompok. Diumumin yang lolos tingkat nasional ke Jakarta 4 orang. Insya Allah. Yang pertama saya cari itu nama siapa dulu? Nama dia dulu. Ternyata nama dia nggak ada. Dan bagi saya itu adalah cara membuktikan cinta yang terbaik. Cinta itu jangan diungkapkan, pasti ditolak. Buktikan dengan prestasi yang terbaik. Udah, saya bikin surat lah. Masih ingat dulu suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Saya kira satu ayat. Surat Al-Baqarah 26 masih ingat. Bisa jadi yang kamu anggap buruk di mata Allah baik. Bisa jadi yang kamu anggap buruk di mata Allah baik. Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak tahu. Hilman Fauzi CS dalam kurung calon suami. Jadi baik dari karena perangkatnya. Ternyata dibalas pakai satu ayat lagi. La in syakartum la azidanakum. Walai kafatum inna adzabil syadid. Jika kalian bersyukur maka Allah akan tambahkan. Jika tidak, sungguhnya azab Allah begitu pedih. Karena azab segala rupa Udah teman-teman. Singkat cerita mah udah masing-masing deh. Izin Allah harusnya ke Amerika digantikan jadi ke Jepang. Karena waktu itu ada kejadian apa? Berangkat. Kemudian semua prosesnya dijalani dengan baik gitu. Jalan. Teman-teman poinnya begini. Kadang kita tuh nggak pernah tahu apa yang terjadi dulu dengan banyak kebaikan yang akan datang. Dan teman-teman tahu, putri yang pernah kita bicarakan tadi hari ini jadi ibu dari anak-anak perempuan saya. Maka teman-teman nggak usah khawatir, jodoh sudah tercatat, tak mungkin tersesat. Status hari apa itu? Hari Sabtu ya. Benar. Jodoh sudah tercatat, tak mungkin tersesat. Cinta selalu tahu kemana tempat berakhirnya. Maka jangan khawatir. Cinta terbaik itu bukan dia yang siap menunggumu di puncak, tapi cinta terbaik adalah dia yang siap menemanimu saat mendaki. Status hari Minggu terakhir udah itu pokoknya. Apa poin yang mau saya sampaikan dari 3 pelajaran tadi? Jangan tinggalkan Allah, jangan lupakan Allah, jangan akhirkan urusan Allah. Teman-teman, bersyukurlah sekarang masih di DA, nikmatin hari-harinya, belajar yang rajin. Banyak kisah yang teman-teman akan temukan hikmahnya bukan sekarang, tapi nanti. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, siapapun orang yang tidak mau merasakan beratnya belajar, maka dia tidak akan pernah merasakan manisnya dari belajar itu. Saya ulangi. Siapapun seseorang yang tidak mau merasakan beratnya belajar, maka dia tidak akan merasakan manisnya dari belajar ilmu itu. Maka teman-teman, belajarlah selama di DA, banyak hikmah, banyak kebaikan. Gak usah khawatir bahwa yang tadi. Hormati orang tua, muliakan guru-guru kita. Yang laki-laki, kalau bisa jaga persahabatan, jangan saling merendahkan, jangan saling menghina. Ya, kalaupun hari ini Allah memuji kita, percayalah akan ada kebaikan yang Allah titipkan kepada kita. Itulah yang Rasulullah ajarkan kepada kita untuk selalu yakin dengan kehidupan. Mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali itu yang bisa Ahilman sampaikan. Terakhir, mari kita ke kedua telapak kanan.
Izin saya berdoa bersama dengan teman-teman di DA. Mudah-mudahan ada inspirasi dan ada kebaikan dari kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, sayangi kebersamaan kami malam ini. Ya Allah, cintai perkumpulan kami malam ini. Ya Allah, ridhoi kekeluargaan kami di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah ini. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jika di antara kami ada yang buruk masa lalunya, ada yang banyak dosanya, ada yang tidak terhitung kesalahannya, kami mohon ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Kau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau pisahkan kebersamaan kami malam ini kecuali Kau gugurkan setiap kesalahan kami. Ya Allah, berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Perbaiki hidup kami sebelum kami kembali kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampuni kesalahan orang tua kami. Ampuni kesalahan kami kepada orang tua kami. Maafkan jika di antara kami ada yang pernah menyakiti ayah ibunya. Maafkan di antara kami jika ada yang pernah menyinggung perasaan ayah ibunya. Maafkan di antara kami jika pernah ada durhaka kepada orang tuanya. Ya Allah, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehat afiatkan tubuhnya, bahagiakan sisa hidupnya, muliakan hari-hari tuanya ya Allah. Jika orang tua kami ada yang sudah wafat, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya, jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah, dan kumpulkan kami bersama orang tua kami nanti di surga. Ya Allah, berkahi guru-guru kami, berkahi ustaz-ustaz kami, muliakan ustaz-ustaz kami, tambahkan berkah dan rezeki untuk ustaz-ustaz kami, untuk guru-guru kami. Ya Allah ya Rabbana, kami belum bisa membalas kebaikan kepada guru-guru kami, tapi kami yakin Kau yang bisa membalasnya ya Allah. Maka ya Allah, jadikan setiap ilmu dari guru kami menjadi pahala jariah untuk guru-guru kami. Jadikan setiap kebaikan dari guru-guru kami mengantarkan guru-guru kami ke dalam surga-Mu nanti. Ya Allah ya Rabbana, kami bermohon kepadamu, berkahi ilmu kami, berkahi apa yang kami dapatkan selama kami di dalam Al-Qur'an ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jauhkan kami dari ilmu yang tidak berkah. Jauhkan kami dari akhlak yang buruk. Allah, 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 Allah. Engkau yang menyatukan kami di DA ini. Maka kami mohon ya Allah, satukan hati kami nanti sampai ke dalam surga-Mu ya Allah. Allah, semua adik-adik kami, santri-santri kami di pesantren ini, kami mohon kepadamu, lembutkan hati santri-santri kami ya Allah. Tenangkan perasaan santri-santri kami ya Allah. Tambahkan ilmu ke dalam hati santri-santri kami ya Allah. Tambahkan hikmah ke dalam hidup santri-santri kami ya Allah. Ya Allah, kami berharap kepadamu, jadikan di antara santri kami nanti menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, menjadi anak yang sukses dunia akhirat, bertakwa, cerdas, kaya dalam hidupnya ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami titipkan pondok kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, jaga pesantren kami, pondok pesantren Darul Arqam Muhammadiyah di daerah Garut ini ya Allah. Lindungi semua yang terhimpun di dalamnya, berkahi semua aktivitas di dalamnya. Ya Allah, lembutkan hati guru-guru kami, lembutkan hati para pemimpin kami. Ya Allah, lembutkan hati semua orang yang terhimpun di dalamnya ya Rabbal Alamin.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, malam ini kami bertemu di sini dalam rangka mengingatkan diri kami, menasihati diri kami. Wabil khusus ya Allah, akui kami semua yang hadir menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Takdirkan kami semua yang hadir nanti mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, masukkan kami nanti ke dalam surga dan izinkan kami menatap wajah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Teman-teman silakan doa masing-masing. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sampaikan rindu kami untuk orang tua kami. Sampaikan salam kami untuk orang tua kami yang ada di rumah, ya Allah. Titip orang tua kami, jaga orang tua kami, dan jadikan kami semua belajar di pondok ini, mengantarkan kebaikan untuk kehidupan kami, ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.